dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Budaya. Masih berawang lagi bareng Cek Pilih di kesempatan pada hari ini, masih di gelaran Jumat 13 Juni 2025. Dan seperti biasa di jam 9 paginya, program unggulan kita bakal kita hadir ke, yakni obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang komunitas yang ada di kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan ini sudah membersamai kita di kesempatan pagi ini di studio RRI Pro 4 Palembang ada kawan-kawan dari Duta FKIP Universitas PGRI Palembang tahun 2024. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi kembali. Wih, luar biasa ya. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lancar luncur ya. Oke lah Sobat Budaya, tak kenal maka tak sayang maka perlu tak cinta. Mungkin kita kenalan dulu satu persatu. Ini sudah hadir membersamai kita ada Hafizul Daniel. Benar. Hafizul Daniel, ada Uci Oktawati dan Erlangga Satria Agung R ini ya, ada R-nya di belakang. Oke. Baik Sobat Budaya, kita juga hari ini bakal membahas tentang tema membentuk karakter dengan aktif berorganisasi baik di dalam maupun di luar kampus ya. Oke. Nah, mungkin kita tanya dulu aktivitas kalian sehari-hari kali ya, dari yang paling ujung kali. Oke, dari Angga. Angga sekarang aktivitasnya sehari-hari apa enggak selain mahasiswa? Selain mahasiswa, kalau saya sendiri itu Kak lumayan aktif di organisasi. Oke, organisasi. Kalau di kampus itu organisasi yang saya ikuti itu pageant. Oh, pageant. Itu Duta FKIP. Duta FKIP ini ya. Iya. Oke, tahun 2024 juga. 2024. Oke, baik. Selain dari di kampus ada lagi di luar? Kalau di luar kemarin Erlangga baru ikut CBCA, Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang. Wih, mantap Mantap, ya. Kak. Oke, skalanya berarti udah naik lagi ya levelnya ya. Di kampus dan di luar kampus juga ada. Ada lagi kegiatan lain selain Duta dan juga CBCA? Baru itu aja. Baru itu baik. Dan juga aktif sebagai mahasiswa semester berapa enggak? Semester 2. Semester 2. Wih, lumayan baru juga berarti ya. Baru Kak. Oke, tapi sudah menorehkan prestasi luar biasa ya. Oke, baik. Selanjutnya yang paling cantik ini di ruangan ini sepertinya Uci Oktawati. Panggilannya siapa, Ci? Oke, kalau panggilan saya tuh Uci Kak. Uci. Cuman Uci. ada banyak sih. Oh, banyak. panggilan sih. Apa aja, Ci? Ada. Biasanya kalau panggilan sayang dari keluarga itu Cia Kak. Cia? Iya, betul. Nama penyanyi luar negeri ya. Sekarang Uci semester berapa? Sekarang Uci semester 4 di prodi bimbingan konseling. Oh, BK ya. Kalau tadi Angga? Bimbingan konseling. Oh, BK juga. Luar biasa loh. Oke, baik. Nah, Uci selain Duta FKIP ada aktivitas apa lagi di luar? Oh, kalau di luar itu Uci cuman ikut bantu-bantu event kayak pernah itu ada event dari Remaja Berbagi. Uci sempat ikut jadi MC, juri dan ikut bantu-bantu event itu. Oh, anak IO lah ya. Iya, IO luar banget, Kak. biasa. Aktif berarti ya. Produktif mumpung masih di usia muda. Baik. Selanjutnya ada Hafizul Daniel. Iya, Ini. benar, Kak. Daniel dutanya ya? Ya, Pemenangnya alhamdulillah Duta Utama. Oke, baik. Daniel selain Duta FKIP ini ada aktivitas lain di luar? Di luar nggak ada, Kak. Cuman kebetulan aktif di kampus, Kak. Oh, aktif di kampus. Oke, Daniel semester berapa sekarang? Semester 4, Kak. Jurusan? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan guru sekolah Ya, dasar. PGSD. Oh, PGSD. Ya. Wih, ini calon Pak Guru Bu Guru semua ini ya. Oke, baik. Berarti kalian memang tertarik di FKIP ini memang dari diri kalian sendiri atau dari dorongan orang tua sebenarnya? Kalau enggak? Kalau Angga sendiri Kak itu sebenarnya
emang udah keinginan dari diri sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang buat Erlangga itu masih agak ragu buat ikut yang namanya duta. Tetapi dulu itu Erlangga sebenarnya udah dari SMA Kak. Udah dari SMA itu tertarik dengan dunia pageant. Akan tetapi karena beberapa hal, yaitu salah satunya itu percaya diri Kak. Karena kurangnya percaya diri, jadi Erlangga tuh takut untuk mencoba di pageant ini. Sekarang masih takut nggak? Kalau sekarang alhamdulillah udah enggak. Oh, sekarang udah luar biasa dia ya. Oke, terus gimana lagi? Iya, tapi waktu itu setelah dipikirin matang-matang, Erlangga tuh mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, mencoba untuk mengembangkan dan meningkatkan rasa percaya diri. Sehingga sekarang itu udah alhamdulillah udah berani untuk mencoba hal-hal yang ditakutkan dahulu kala ya. Iya. Oke, baik, luar biasa. Tapi tidak apa-apa lah ya, sebagai manusia kita kan juga berproses. Benar. Tidak ada manusia yang instan langsung jadi. Jadi dimulai dari bawah, di tengah, terus juga di paling atas yang pastinya ya. Oke, baik. Nah, kalau Uci gimana nih, Ci? Uci tertarik ikut Duta FKIP ini karena apa, Ci? Kalau Uci tuh kayak ngelihat senior-senior gitu Kak, keren, public speakingnya bagus, gitu. Pengalaman-pengalaman mereka juga oke semua. Jadi itu kayak termotivasi gitu melihat mereka, jadi kayak punya keinginan dan dorongan buat kayaknya aku harus ikut nih. Selain itu Uci ini juga orangnya suka coba hal-hal baru gitu Kak. Oke, senang tantangan baru Iya. ya. Oke, dan gimana rasanya setelah mengikuti Duta FKIP ini? Sangat gembirakah kamu, fun? Fun banget sih. Cuma lebih ke meningkatkan rasa percaya diri gitu Kak. Baik, betul ya. Oke, nah kalau dari Daniel, Daniel yang pasti kan banyak nih keuntungan dan juga benefit yang didapatkan setelah mengikuti Duta FKIP ini. Nah, yang paling berkesan lah bagi Daniel, kira-kira apa nih benefit yang didapatin dari Duta FKIP ini? Yang pertama itu Kak, ya yang pasti itu keluarga baru Kak. Oke. Karena kayak Angga, kayak Uci ini kalau di PGRI itu Kak ada duta prodi Kak, ada lagi duta prodi. Jadi dari skala duta prodi maju ke duta fakultas itu menambah pertemanan Kak itu Kak. Oke. Dan juga menambah relasi juga di kampus Kak. Oh, berarti ini dari Duta Prodi dulu? Iya Kak, berproses dari duta prodi ke fakultas. Oh, habis Duta Prodi dilaga lagi ke fakultas? Iya, Oh, benar. yang termasuk umumnya ya? Iya Kak. Oke, jadi terpilihlah kalian ini. Iya. Wih, berarti kalian dari duta Prodi semua dulu? Iya benar. Berarti Angga sama Uci dari Duta BK? Iya. Oh, dari Duta BK. Kalau si Daniel? Kalau di PGRI itu Putra Putri PGSD ya. Oh, putra ada PGSD. nama-namanya. Ya. Oke, mantap, luar biasa nih. Oke, tapi kalian sebelum mengikuti Duta FKIP ini kan pasti ada persiapan kan yang kalian lakuin, yang kalian persiapkan. Nah, kira-kira apa nih persiapan awal sebelum mengikuti Duta FKIP ini? Kalau Uci gimana, Ci? Yang dipersiapin? Kalau Uci kalau secara umumnya ya Kak, yang persiapin itu kayak ya berkas. Terus kalau Uci lebih ke mempersiapkan matang-matang bagaimana menghadapi selama karantina. Jadi mencari informasi, kalau tahun kemarin gimana ya karantinanya gitu. Jadi dipersiapkan ketika sudah tahu karantina hari pertama ini biasanya gini nih. Berarti saya harus mempersiapkan ini gitu Kak. Kalau Uci udah nyari informasi dulu sebelum adanya karantina, sebelum pas TM pun Uci sudah cari informasi gimana sih TM ini ngapain gitu. Oke, berarti ini maksud Kak Billy nggak ada seleksi dulu ya? Apa langsung dikirim dari Prodi? Ada. Oh, ada juga. Lumayan ketat lah sini. Berarti untuk mahasiswa umum yang tidak tergabung jadi duta fakultas juga bisa? Bisa juga. Wih, mantap dong berarti ya. Berarti kalian memang betul-betul terpilih nih. Iya. Oke, nah kalau Anda gimana nggak persiapannya nggak sebelum mengikuti Duta FKIP ini? Kalau Angga sendiri yang pastinya tadi kan permasalahan Erlangga itu percaya diri. Jadi yang harus pertama kali Erlangga siapkan itu untuk mengikuti duta itu yang pastinya itu harus meningkatkan rasa percaya diri. Harus berani dulu untuk mencoba jika kita mau ikut duta. Paling itu sih Kak. Kalau kedepannya juga kan Erlangga itu mengikuti alur, menjalani. Jadi yang paling penting tadi harus meningkatkan rasa percaya diri dulu untuk ikut. Jadi Anda kalau misalkan kita boleh flashback belakang, emang Anda ada sesuatu apa dulu yang dialami? Kok bisa segitu takutnya gitu? Ada orang banyak gitu? Apa dalamnya kemarin itu? Kalau Erlangga sendiri sih paling ya overthinking aja. Sebelum memulai itu takut salah, takut ngomongin orang. Iya, manusiawi itu. Iya, masih muda kan. Suka membandingkan diri juga dengan orang Kak. Jatuhnya kurang bersyukur Kak dulu itu. Oke. Tapi dari SMA udah ikut juga apa belum? Enggak.
pas kuliah nih ya. Baru Pas kuliah dia juga udah tergabung di cabang CIU ya. Iya. Itu udah luar biasa levelnya, udah naik luar biasa bangga. Ngesak ya? Iya, dengan dia yang tidak percaya diri, terus juga mentalnya belum berani untuk berhadapan dengan orang banyak, terus juga mungkin public speaking juga enggak ya, jadi dipelajarin juga pengetahuan lain kan kita kan tahu sendiri kalau misalkan udah kayak nasional itu kan lebih ketat lagi nilainya ya, dan juga banyak aspek juga yang dinilai. Oke baik. Nah kalau dari Daniel gimana Daniel? Daniel persiapan kemarin sebelum ikuti DUTA FK ini apa yang disiapin? Ya mungkin sama aja kayak enggak kayak Uci, mungkin lebih ke kesehatan Kak, menjaga kesehatan. Oke. Karena seleksi kemarin kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu itu sangat melelahkan sebenarnya. Tapi asik juga sih Kak. Tapi asik kan? Sesuatu kegiatan yang tidak bakal tidak bisa diulang kembali Kak. Benar. Iya. Apalagi Daniel penangnya gitu kan. Pasti sangat momen jaringan sekali seumur hidup ya. Benar, Kak. Oke. Nah kalian di sini kan sebagai mahasiswa aktif nih, aktif di organisasi, aktif di kampus juga. Nah cara kalian membagi waktunya gimana? Kira-kira ada kendala kan? Kalau dari Uci gimana sih? Membagi waktu untuk organisasi dan juga sebagai mahasiswa. Oke, kalau Uci kan di Duta, kebetulan Uci kalau di Duta FIP ini bukan BPHI Kak. Dan kalau di Prodi, Uci itu jadi wakil ketua MS. Selanjutnya kegiatan Uci juga selain itu jadi pelatih tari Kak. Nah, gimana sih cara Uci membagi waktu? Nah, kalau Uci itu biasanya lebih memikirkan yang mana sih yang harus lebih diprioritaskan dulu. Oke. Dan menurut Uci pribadi, soal prioritas itu tergantung situasi dan keadaan Kak. Jadi pernah nih bentrok di waktu Uci harusnya melatih tari nih, tapi ada rapat di Duta FIP. Nah, itu Uci cari informasi sama Daniel buat gimana sih rapat kita ini mau bahas apa, dan penting sebenarnya penting sih harus datang. Cuma maksud Uci kayak Uci kalau nggak datang kira-kira bakal merugikan rapat kali ini nggak gitu. Jadi membaginya kayak menentukan yang mana sih yang harus diprioritaskan di situasi dan keadaan tertentu gitu. Yang pasti juga masih bisa dihandle oleh teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Oke, tapi kalau misalkan Uci misalkan sebagai ketua pelaksana, nah mungkin mau tidak mau harus datang kan, tergantung dengan prioritas tadi ya. Oke, nah kalau dari Daniel gimana nih Daniel? Daniel kemarin waktu ikut Duta FIP ini semester berapa kemarin? Semester 4 ya. Oh, semester 4, sekarang aktif semester 4. Aktif semester 4. Oke, Daniel gimana? Ada kendala nggak untuk mengatur jadwal atau membagi waktu antara organisasi dengan mahasiswa aktif? Ya mungkin sejauh ini nggak ada ya Kak untuk kendala, karena ya kembali lagi untuk prioritas, karena kita prioritas untuk kuliah ya. Jadi kebetulan di Duta FIP lumayan sibuk Kak, jadi dimandatkan jadi ketua angkatan juga. Jadi mau tidak mau harus imbang lah antara kuliah sama di Duta FIP. Harus standby Ya, standby. Oke, biasanya juga kalau misalkan acara kayak seremoni di kampus biasanya suka dilibatin juga ya. Ya. Kayak misalkan wisuda, Ya. di segala macam ataupun lagi ada seminar, workshop ya. Benar. Oke. Nah, kita Anggal gini. Anda gimana Anggal? Anggal setelah mengikuti Duta FIP terus juga Cek Bagus Ayu, kira-kira kebiasaan mikro enggak? Kebiasaan kecil yang mengubah Anggal kira-kira ada enggak? Dari yang tadinya tidak terbiasa seperti ini, sekarang jadi terbiasa seperti ini. Ada enggak? Kalau mungkin buat hal kecil ya, mungkin lebih bisa manajemen waktu. Oke. Yang mana Ella itu dulunya adalah orang yang sering menyepelekan waktu, menunda-nunda kerjaan. Tapi semenjak mengikuti organisasi khusus pageant, Ella itu lebih bisa manajemen waktu. Oke. Karena seperti di Duta, FK, Cek Bagus Ayu, itu Erlangga selama karantina selalu ditegaskan dan ditekankan agar disiplin dan melakukan pekerjaan itu ya harus di manajemen benar-benar, Oke. nggak boleh disepelekan. Benar. Oke. Jadi kamu lebih aware dengan waktu sekarang ya, karena waktu itu memang betul berharga itu. Kalau misalkan bisa diulang, kenapa kita nggak dari dulu seperti ini ya? Oke, kalau misalkan kita bisa flashback, tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia berproses dan juga tetap mencari versi kalian terbaik masing-masing yang pasti. Oke, kita ke program nih, program kalian nih. Ini kan udah kurun berapa lama menjabat sebagai Duta FIP ini? Kurang lebih 5 bulan ya jalannya. Ya. Oh, 5 bulan. Ya. Sudah ada program-program kah yang kalian garap dari Duta FIP ini? Sudah 2 ya. Dua. Ya. Berapa lama, Pak? Kemarin tuh di bulan kemarin ya, dekorasi. Oke. Itu gimana tuh cerita acaranya gimana? Nah, mungkin Kak Uci nih, Kak Uci karena pergi acara Kak. Oh, oke. Gimana sih kemarin acaranya? Oke, kalau Indonesia tuh udah kami persiapkan dari beberapa minggu lah setelah grand final. Yang pasti Indonesia kan sakral ya Kak ya. Jadi kami mempersiapkan dengan sematang mungkin dan rapat pun berkali-kali untuk menentukan tema, menentukan dress code, menentukan ballroom. Jadi kayak benar-benar matang-matang. Karena menurut kami inaugurasi itu kayak jadi sakral banget dan buat kami itu punya beban moral Oke. selama menjabat gitu Kak. Tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab. Jadi inaugurasi ini dipersiapkan dari jauh hari dan alhamdulillahnya Kak setelah rapat panjang, akhirnya inaugurasi ini terlaksana dengan maksimal mungkin, dan menurut kami pribadi mungkin sudah sangat luar biasa ya Kak, dengan persiapan yang sangat matang, juga acaranya yang sudah berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja sih Kak. Ya, dan kalian juga mungkin baru pertama kali kan handle event gitu, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Nah, ini Uci kemarin sebagai ketua acara pelaksana. Kebetulan Uci kemarin jadi PJ acara sama MC juga Kak. Jadi memang orang PO gitu. Mantap dong. Oke. Yang pasti sih itu juga berarti leadership kamu juga, Ci. Iya. Jadi dengan ada pengalaman kamu memimpin untuk IO ya. Jadi kamu juga bisa tahu tentang karakteristik seseorang, terus juga bisa menerima opini, terus juga banyak hal yang bisa kamu pelajari dan kamu menjadi yang tadi sudah disebutin ya. Oke, baik. Nah, terus acara apa lagi setelah inaugurasi? Dan juga kemarin itu sudah sempat juga audiensi Kak. Audiensi bersama 14 duta prodi di ruang lingkup FKIP. Oke, gimana tuh acaranya? Di situ mereka memaparkan program kerja mereka selama 1 tahun, dan juga kan ada beberapa juga dari duta prodi ini belum ada ketua ikatan ataupun struktur lah Kak. Dan juga kami di situ mempromosikan tentang kode etik. Kode etik. Kode etik. Jadi supaya duta prodi itu ada landasan ke depannya Kak. Oke, baik. Oke, berarti dua program sudah kalian sukseskan semua ya? Ya. Oke. Ke depan ada lagi program yang akan dibuat? Sejauh ini belum Kak. Belum. Mungkin bisa di lagi. Oke, baik. Nanti berjalannya waktu ya, Ya. untuk situasi dan kondisi kalau misalkan memungkinkan untuk membuat program baru. Oke, Daniel, Luci dan Anda kita break dulu ya. Kita dengar dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan, selanjutnya kita bakal kembali lagi. Masih bersama dengan Duta FKIP Universitas PGRI Palembang tahun 2024. Tetap di Perompak Palembang, suara dari Sumatera Selatan.
Palembang kota kita, terkenal sungai musinya, terkenal dengan tempenya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Hujan gadisnya oi belagak nial, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Hujan gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam, Palembang kota kita. 4. Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payung kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu tuh adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata, dengan jelas saja darah. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dikira resah. Kalau banyak yang berwisata, juga ingat banyak tempat warga negara, juga bisa membangun kota. Sungai bersih jiwanya banyak, itu tempat jiwa beli. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli tempe di Belaju, beli juga di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakakku sampai mati. Sudah banyak tempat wisata, dengan jelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dikira resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 34 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada.
Halo Sobat Budayo, masih di obrolan komunitas dan juga masih bersama Duta FKIP Universitas PGRI Palembang tahun 2024. Masih juga dengan tema membentuk karakter dengan aktif berorganisasi baik di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus. Kita sapa kembali narasumber kita. Halo Cok Ono, masih aman? Aman Kak. Masih aman terkendali ya. Oke, baik, kita atur dulu kameranya. Nah, mantap ya. Oke, kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang Duta FKIP ini sendiri dan juga keseharian kalian selain menjadi Duta FKIP di luar kampus maupun di dalam kampus ya. Oke, nah kalau kalian sendiri kita kembali ke prodi masing-masing kali. Kan semester 2 sama 4 ya? Ya, benar. Oke, semester 2 dan 4. Nah, kalau dari Daniel dulu nih, Daniel PGSD. PGSD. Daniel memang senang anak kecil atau gimana nih? PGSD ini khusus untuk guru SD kan? Iya, Kak. Nah, gimana nih? Gimana ceritanya bisa tertarik di fakultas Ini PGSD? kebetulan termotivasi dari ibu Kak. Karena ibu jadi guru SD, jadi kemarin tuh nggak ada motivasi untuk masuk PGSD Kak. Oke. Karena dapat nasihat dari orang tua kan, dari ibu juga. Ibu Jadi ASN? SN. Oke. alhamdulillah. Baik, Jadi terus? termotivasi untuk masuk PGSD Kak. Oke, jadi dorongan dari ibu juga ya? Dorongan dari orang tua. Oke, jadi gimana nih setelah 4 semester sudah dijalani dengan PGSD ini? Gimana nih? Asik juga Kak sebenarnya. Asik. Iya. Oke. Bisa memahami anak-anak SD terutama ya. Benar, berarti memang dorongan dari orang tua dan juga dari Daniel sendiri ya? Ya, benar. Oke, baik. Nah, kalau uji BK nih, ya BK ini bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini sejenis guru BP bukan? Ya. Kalau dulu BP. Oh, BP. Jadi ini kalau misalkan menangani siswa-siswa bermasalah gitu ya. Benar atau salah? Koreksi kalau salah. Sebenarnya bener Kak. Cuman kalau spesifiknya itu lebih Gimana? ke nggak yang bermasalah doang. Gimana? Boleh cerita. Kalau guru BK itu sebenarnya salah satu goals Uci dan target Uci nih kalau sudah jadi guru BK pengennya ngerubah mindset. Biasanya kan siswa itu berpikir oh guru BK ini polisi sekolah loh. Gitu kan. Kayak sidak gitu ya. Iya betul Kak. Jadi salah satu target Uci jadi guru BK itu pengen ngerubah mindset itu. Jadi guru BK itu yang harusnya jadi kayak rumah bagi siswa itu. Kayak cerita, nggak harus bermasalah doang gitu ke ruang BK. Jadi Uci itu sempet ngebantu jadi guru BK, tapi guru bantu doang Kak di SMA Syalendra. Oke, Nah, itu berapa lama? Cuman berapa ya 2 bulan. 2 bulan. Gimana nih yang didapat Uci apa nih setelah jadi guru bantu di Itu sana? kayak gimana ya Kak? Jadi Uci sebenarnya masuk ke prodi BK itu karena ya emang panggilan hati. Kebetulan pas ikut jadi guru bantu itu benar-benar kayak oh gini ya guru BK itu. Enggak semudah yang orang kira. Orang mikirnya kayak guru BK kerjaannya cuman pas siswa ada masalah doang. Padahal enggak Kak. Jadi kayak kalau kita udah bikin siswa itu nyaman, jadi mereka tuh ada masalah, enggak ada masalah lagi seneng. Datangnya ke ruang BK gitu. Ruang BK. cerita, iya. Berarti ruang BK, jadi guru BK ini memang ada space sendiri ya? Iya betul. Oke. Jadi kayak siswa itu jadi lebih terbuka gitu. Nggak cuma pas ada masalah doang, entah lagi ada pencapaian, lagi senang. Jadi datangnya ke ruang BK. Jadi Oke. lebih ngerasa kayak wah seru nih jadi guru BK. Oke. Bisa jadi lebih mengenal diri sendiri sekaligus membantu orang lain gitu. Berarti guru BK ini ada pelajaran ke kelas juga kah? Kalau itu tergantung sekolahnya Kak. Ada yang sekolah ngasih space buat guru BK itu menyampaikan di kelas, kayak misalnya membahas tentang IQ, kecerdasan emosional, membahas tentang kesehatan mental, dan ada pernah kayak ngebahas tentang bahaya ngerokok, bahaya kayak edukasi gitu Kak. Oke, berarti teori sama prakteknya beriringan ya? Iya betul. Oke, nah Angga gimana nih Kak? Ini kamu bakal jadi calon guru BK nih Kak? Gimana Kak setelah 2 semester di fakultas BK ini gimana? Yang Angga rasain? Awalnya juga sebenarnya Kak, Angga itu sebenarnya bukan mau arahnya ke sini, bukan maunya arahnya ke BK. Tapi karena seperti Daniel juga tadi dorongan dari orang tua juga. Tapi setelah Erlangga jalani selama 2 semester ini enjoy ya. Karena Erlangga itu adalah orang yang senang dengerin orang curhat. Wih, mantap. Terus? Orang curhat. Jadi agak nyambung lah ke BK. Jadi Erlangga itu jalannya enjoy. Dan juga Erlangga itu senang kayak mempelajari tingkah laku, sifat orang. Jadi kalau selama 2 semester ini masih enjoy aja jalan. Tapi sepertinya seru ya mata kuliah BK ya? Iya. Kayak membaca, Keamanan kata gitu. si Angga tadi, membaca karakter orang gitu. Itu kalian ada juga mata kuliahnya? Sebenarnya nggak spesifik membaca pikiran orang, Iya, nggak. iya. Cuma kayak ada ini nih pendekatan humanistik, pendekatan kognitif, pendekatan banyak Kak. Jadi di BK itu banyak pendekatan itu yang bisa ngebuat kita ngebaca pikiran orang lah Jadi tahu bahasanya, ya? kita gerak-gerik orang gitu. Tapi kalau di psikologi itu kita juga dengan nilai tulisannya juga bisa membaca karakternya. Oke, dan BK juga gitu. Kalau BK nggak spesifik psikologi, Tapi masih satu, aturan nasional. beda-beda. Dan ini Kak, kalau psikologi itu kalau menurut Ucin Kak, kalau psikologi itu lebih ke pengobatan. Nah kalau bimbingan konseling ini lebih ke pencegahan gitu. Oh iya. Berarti ya udah kena tuh ya kalau psikolog gitu ya. Kalau BK ini dia mengedukasi dulu sebelum terjadi. Oh, mantap. Oke, jadi kalian enjoy dengan fakultas yang kalian pilih saat ini? Enjoy ya. Alhamdulillah, ini calon guru profesional semua nih. Amin ya. Amin. Oke, baik. Nah, untuk goal kalian ke depan nih, kira-kira ada yang pengen dicapai kah dari setelah mengikuti Duta FKIP ini? Kalau dari Daniel gimana nih, Dil? Goalnya ke depan. Misalnya pengen ikut apa lagi gitu? Ada? Sebenarnya termotivasi Angga juga kan, karena Angga sudah berhasil mencapai jadi Duta Budaya Kota Palembang ya. Kalau bisa tahun depan bisa juga Kak, buat Angga ya. Emang kemarin nggak join semuanya? Nggak join. Oh, jadi Angga sendiri yang ikut? Angga sendiri ya. Oh, Dari yang dia tapi pula ya, luar biasa loh. Oke, jadi kamu kapan pengen ikut pageant yang lebih ya yang di luar kampus. di luar kampus lagi? Oke, baik, mudah-mudahan berhasil ya. Modal juga sudah ada dan juga basic juga sudah ada. Tinggal polisi sedikit sedikit aja. Kalau Cik gimana sih? Kalau Uci sebenarnya pengennya tuh ikut Duta Genri sih Kak, setahun depan atau tahun ini. Amin, mudah-mudahan berhasil ya. Itu juga bagus tuh, itu juga bagus. Nah, kalau Angga sudah ya, atau ada lagi nggak yang pengen dicapai? Putra putri Surabaya mungkin nggak? Kalau Angga sendiri Kak, kalau untuk ngambil lagi ke pengen lain mungkin belum kalau sekarang. Belum. Karena Angga juga kan sekarang masih pejabat. Masih baru ya. Baru ya kan. Kedepannya mungkin Angga lebih ke ngembangin kemampuan nih tadi. Public speaking segala macam. Karena Angga juga
punya tujuan. Kayak Angga juga pengen MC. Jadi Oh, ada sampai ke sana. Kenapa enggak gitu? Apa enggak pengen juga ya? Pengen sih. Oke. Kalau jadi spesial dulu. Apalagi kan kalau di PJ ini kan sering kesempatan dan kalau bicara itu pasti dengan baik. Jadi bisa melatih kemampuan kalian berdiri dengan kopi bisa jadi cuan. Kalau misalnya udah cuan itu ketagihan rasanya enggak. Kalau pengen terus sekali saya pengen coba. Oke. Nah, jadi kalian saat ini berarti ada udah pengen kalian capai tersendiri ya. Oke. Nah, mungkin kita ke apa namanya? Kembali sekali lagi, type lagi ya. Kalian sudah mencapai dalam waktu 5 bulan. 5 bulan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada konflik internal yang terjadi. Tidak ada. Tidak ada masalah, masih oke ya. Oke. Pasti dari kalian sendiri mudah-mudahan kalian terlompat. Pokoknya ciptakan momen yang paling keren di antara kalian ya. Mudah-mudahan kalian nanti akan selalu bermanfaat. Oke. Nah, kita ke harapan lagi. Harapan kalian ke depan untuk Duta FKIP ini nanti ingin seperti apa kalau ini? Kalau dari pribadi Kak, selain keluarga ya, lebih ke membentuk keluarga lebih lagi Kak. Juga bisa menimbulkan atau membentuk rocker yang baru. Oke. Itu aja sih Kak, ya. yang berperan baru. Oke. Kita juga bisa mencoba lagi banyak orang lain kan. Nah, mungkin mencoba waktunya masih bisa kayak baru apa, jadi kan bisa menjadi kreatif. Nah, kalau sih mana sih? Kalau sih harapannya buat kita tamu di sini mungkin pertama seperti Daniel kayak meningkatkan keluarga, terus juga kayak kalau harapan itu mungkin anggotanya bisa sebenarnya bukan saya gitu, jadi kayak sama-sama mengusahakan untuk nama Duta FKIP ini lebih naik lagi dan banyak yang tahu gitu. Ternyata Duta FKIP ini orang-orangnya tuh berprestasi semua, orang gitu Kak. Dan berkaitan sama rasa kekeluargaan tadi, jadi kayak sama-sama menaikkan nama Duta FKIP namun tidak saling merendahkan sama lain. Iya, jadi mendukung gitu. Saling sinergi lah ya. Oke, baik. Aku juga bisa mendukung nantinya misalkan kayak si Daniel ingin terjun keluar gitu ya, juga bisa saling support nantinya. Oke. Nah, kalau Erlanda kan ini bakal tanya tips apa ya? Tips pemula gitu untuk mahasiswa yang kira-kira dikenal dengan mahasiswa kupu kali ya. Bulan-bulan yang tidak ada aktif lain di kampus selain pemain kuliah. Kira-kira untuk mereka menjadi lebih aktif lagi kira-kira yang dilakukan apa ya sekolah? Untuk mereka lebih berani mencoba hal baru seperti apa? Mungkin Angga bisa ceritain pengalaman sendiri Boleh. dari untuk mahasiswa yang kurang aktif di kampus ya kerjanya ya dia pun bilang karena dulu awalnya Angga itu pikirnya juga pengen itu pulang kan dan nggak beban tapi Angga tuh mencoba untuk belajar mencari tahu yang dimana Angga itu pengen ningkatin kemampuan Angga pengen cari kemampuan jadi kita mungkin kita itu sebagai mahasiswa itu harus tahu kan harus ada keinginan kemampuan yang dimana menurut Angga sendiri ketika mengikuti organisasi ini banyak sekali benefit yang kita dapatkan Setuju. jadi tipsnya itu harus berani ke depan harus berani Keluar dari nyaman ya. Keluar dari zona nyaman tadi. Oke. Karena kalian ya kalau misalnya kita aktif organisasi gitu, pasti kalau misalkan udah lulus, udah keluar di kampus untuk apa namanya bisa lebih mudah. Jadi untuk apa namanya apply di corporate yang kalian pengen itu juga akan lebih mudah. Kalau biasanya gitu, kalau misalkan ada pengalaman organisasi kan orang berpikir dengan perusahaan ini misalkan lebih beradaptasi, lebih jauh, lebih mudah. Segala sesuatunya selama lah ya. Jadi manfaatkan yang baik mumpung kalian saat ini sudah aktif di organisasi. Tapi memang betul kuning mumpung ini juga masih di samping kalian. Oke, kalau dari gimana nih? Tips untuk para ulang para mahasiswa kira-kira masih belum berani mengeksplor kemampuan diri. Yang pertama itu benar kata tadi harus keluar dari zona nyaman Kak. Oke. Karena sama kayak Angga pertama kuliah itu mau pulang belajar gitu. Jadi lihat kawan-kawan yang sibuk organisasi kayaknya kita nyari jadi diri lah Kak, nyari kemampuan mulai dari KFC, dari ngatur acara. Jadi itu kita banyak belajar Kak sebenarnya. Oke, berarti itu ya. Ya. Itu juga salah satu karakter bentuk diri tadi. Bentuk diri, benar. Oke, dan juga menciptakan soft skill komunikasi. Karena kan IMC itu kan soft skill komunikasi. Ya. Kalau saya pasti tidak mengikut negosiasi, kemudian juga lobby, negosiasi. Ada presentasi semua di kelas. Sudah. Pasti lebih mudah kan? Ya, lebih mudah. Salah kalian ikut ini pasti efektivitas terasa sekali dengan kalian. Tampil di kelas yang di depan umum kalian berani. Apalagi di kelas jadi sebenarnya kecil, si gampang lah gitu kan. Oke. Nah, dari mana sih? Tips untuk mahasiswa yang baru memulai pendidikan dari area kampus. Kalau itu dulu dari pengalaman sih ya Kak, dulu itu struggle-nya insecure Kak. Insecure. Ya, jadi kayak menghambat buat sebenarnya dulu dari tahun kemarin harusnya sudah ikut Duta FKIP sebagai kawan juga sama senior. Kan kemarin struggle-nya insecure Kak. Jadi kayak aduh nanti belum merasa belum pantas. Nah, dari situ belajar kayak ini kalau nanti itu sama aja gitu. Oke. Jadi untuk tips buat mahasiswa yang baru memulai tapi kayak aku takut tips dari mungkin kalian mungkin lebih bisa untuk perkaya lebih sendiri kan. Oh, kayaknya kalau udah terus pilihannya cuma satu nih gagal gitu. Iya. Tapi kalau aku coba Sekali ya. iya kalau nggak sama sekali itu ya pilihan cuma gagal. Kalau aku maju cuma ada pilihannya dua, berhasil kah atau gagal. Jadi cuma lebih ke yakin dulu kalau diri itu bisa dan pantas dulu. Jadi dulu yang penting jangan pilih dulu gitu. Oke, pasti juga harus kapasitas diri ya. Iya. Oke, dan jika misalkan kita nih kuliah gitu, bingung menentukan mata kuliah apa namanya, kursus apa yang ingin kita ambil. Kita juga nggak boleh ikutkan teman gitu. Teman di fakultas teman-teman dan kita ikut-ikutan. Padahal itu bukan passion kita gitu. Nah, itu juga harus dipikir juga, nggak boleh ikut, nggak boleh FOMO juga dengan apapun yang saat ini memang lagi rame gitu. Jadi jadilah diri sendiri dengan karakter yang kita punya. Oke, nah mungkin terakhir kali tanya lagi nih untuk kalian bertiga ya. Jadi dengan kalian mengikuti Duta FKIP ini pasti banyak benefit yang kalian apa namanya rasakan untuk saat ini. Nah, ini kalian sudah ada kayak merasa itu apa namanya kayak udah kayaknya punya lebih ke sini misalkan bakatnya itu. Udah ngerasa belum misalkan udah ada feeling kayaknya punya harus fokus ke sini. Kalau Daniel gimana? Kalau dari misalnya yang entertain ya. Nah, gimana nih? Kalau sekarang masih belum Kak, masih bingung. Belum tahu arahnya mana ini. Belum tahu. Masih, Oke. coba tanya-tanya masih minta arahan ke kakaknya juga lebih baik gimana gitu. Oke, itu tadi masih Masih mencari cari, ya. Oke, pasti untuk mencari tenaga pendidik pasti ya. Pasti. Pasti. Tapi masuk pilih kayak soft skill yang pengen kalian kembangin tuh. Untuk saat ini belum Mungkin lihat. kalau untuk soft skill lebih ke soft skill mungkin MC sih Kak. Oh, MC. Karena benar kata Kak Billy itu sudah mulai ketagihan MC. Aku Kak Billy bilang kan. Lagi kalian sudah tahu dengan Sudah. pasti kalian pasti kalian anime terus. Hari yang itu betul. Kalau sih mana sih? Untuk soft skill yang ucapkan saat ini lebih cenderung mana? Kalau Ci sih lebih ke MC sih MC Kak. juga, oke. Sekarang masih perlu belajar gitu Kak. Karena belum yang MC lancar banget, udah cuman masih perlu belajar Kak. Oke. Nah, kalau yang Uci rasain kendala MC ini kira-kira apa kira-kira? Kan gila, misalnya nih udah tahu kan rundownnya, sebenarnya udah tahu. Cuman kadang diganti di hari itu bikin bingung. Rundownnya di situ. Biasa sih, biasa terjadi itu di lapangan. Dan kita juga replikasi sedikit ya. Kita juga harus memperbanyak kosakata. Kosakata kita perbanyak, terus juga lihat referensi dari MC juga, kita juga menambah juga. Yang terpenting kosakata. Kalau misalkan kayak tadi kita langsung drop itu yang terbang sebenarnya. Kalau misalnya udah biasa pasti udah aman. Oke, kalau ada gimana enggak? MC dibacanya. nah kalau ini Gimana? kalau Angga sebenarnya ya mau MC kan karena di pageant juga salah satu soft skill yang pengen Angga kembangkan ya komunikasi karena pas menjadi kampus Angga juga sudah mulai MC di kampus kalau di luar belum kalau kayak seminar atau ada acara yang nggak terlalu besar lah tapi Angga masih terus pengen ningkatin ngembangin soft skill ya public speaking tadi. Oke, ini saya nih banyak jenis ada formal, ada non formal, ada semi formal. Kalian lebih condong kemana kalau kayaknya? Kalau enggak? Kalau Angga sendiri bukan masalah enggak kalau Angga Lebih dulu aktif. ada pengalaman tuh di formal. Formal. Kalau non formal itu pengen belajar tapi menurut Angga kalau sekarang itu masih kurang masih belum terlalu bisa non formal. Oke, kalau formal itu dia lebih ke dengan suara ya, itu dengan suara juga sama penekanan kata itu juga diperlukan. Non
pemirsa ada sumbernya. Tinggal kita intonasi aja sama rekan kata-katanya tadi. Dia lebih dipertajam kata-katanya. Nah, kalau lebih cuman sih event. Ya, Apa lagi itu event? Ya, tertarik kalau itu. Event misalkan kayak apa? Kayak lomba atau itu sempat mau event sering. Nah, kalau uji itu orangnya kayak gampang gitu. Terus kayak mondar-mandir sih kayak gitu. Oke, aktif lah ya. Oke, kalian bisa coba juga MC pageant kalian nanti. Nanti pas 2026 berarti ya. Nah, coba salah satu dari kalian jadi MC. Itu vibe-nya terasa sekali. Kita ngebat orang deg-degan itu luar biasa loh. Apalagi pas pengumuman gitu kan. Itu luar biasa kalian coba juga. Nah, kalau dari gimana nih loh? Dari senang ke formal, non formal atau fun atau gimana? Kalau bicara suasana sih lebih ke condong ke formal sih kak. Tapi sekarang lebih tertarik ke belajar ke non formal sih kak. Formal, Iya, karena oke. kayak orang bawa suasana jadi gitu sih kak. Lebih tertantang gitu. Oke, kayak wedding kan itu semi formal. Dia nggak terlalu formal, dia juga bisa diajak Indo acaranya. Jadi nggak terlalu terapun dengan textbook dan ronde acara. Oke, yang pasti sekali tadi harus banyak kosakata, terus juga mental juga ya, mental, terus cara kita berdiri, terus semuanya kesorot kalau belajar kalau di pengambilan kita, semuanya akan fokus kepada kita. Jadi kita bisa untuk membiasakan diri, kalau bisa membuat betul, kalian pengen fokus ke MC. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Dengan goal yang kalian capai. Wih, nggak keras nih, Daniel, Uci, dan Angga, kita harus berakhir. Pengalaman kita sudah menit 55 ini dari jam 9 paginya. Terima kasih juga untuk kesempatan pada pagi hari ini luar biasa dari Duta FP, Universitas Bagian Palembang tahun 2024. Berarti masih lama ya untuk ke depannya ya, untuk tahun 2026 masih lama ya. Masih lama. Jadi kalian silakan nikmati masa-masa kalian mencapai Duta FP. Mudah-mudahan Duta FP akan makin maju, makin berkembang, dan juga makin menciptakan generasi-generasi yang cemerlang ya, dan juga mengharumkan nama PKRI Palembang sendiri. Pasti. Dan juga fokus dengan kalian, mudah-mudahan tercapai dalam masing-masing apa yang kalian tuju, dan juga mudah-mudahan selalu dipermudah ya. Terima kasih kesempatan pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua wakil PKRI Palembang, Studio RI 4. Mudah-mudahan kita bisa bersama lagi di daerah ya, ataupun bukan di daerah, mungkin di luar juga boleh nanti. Terima kasih ya Pak ya. Anggota KDW. Oke, baik. Angga, Uci juga kita pamit undur diri dulu dari bersama kita bersama pendengar RI 4. Yalah, sobat BD, atas bersama kita berakhir di menit ke-52 dari jam 9 paginya. Kalau kita pamit undur diri dari ruang ini untuk komunitas untuk edisi kali ini. Saya Koni. Saya Daniel. Saya Uci. Saya Erlangga. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kancah